anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih anak-anak semua, pada sehat? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Dalam keadaan sehat kita bisa berkumpul di kelas pagi hari ini. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya dalam pertemuan kali ini. Iya, betul, hadir semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Ya, pada hadir semuanya di pertemuan kali ini. Nah, anak-anak semua udah pada semangat belum? Iya dong, harus semangat ya di pagi hari yang cerah ini, tidak hujan, tidak ada apapun yang terjadi di pagi hari yang cerah ini. Nah, sebelum itu, Ibu akan memaparkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk bisa anak-anak itu membuat salah satu bentuk karya sastra. Siapa yang tahu karya apa? Iya, betul, karya sastra teks puisi. Nah, jadi nanti anak-anak itu membuat salah satu karya sastra, yaitu teks puisi dengan tema bebas. Bagaimana anak-anak mau membuat atau mengangkat tema tersebut. Nah, sebelum itu, siapa coba yang tahu atau yang masih ingat tentang materi minggu kemarin, yaitu tentang yang pengertian, struktur, dan hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, Ibu akan mengulas atau memaparkan, atau siapa yang bisa mengungkapkan tentang minggu kemarin kita membahas tentang pengertian puisi. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian puisi? Nah, iya betul. Jadi, teks puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat ungkapan pikiran dan perasaan seseorang ke dalam bentuk tulisan. Nah, adapun tidak hanya itu, siapa yang tahu di dalam teks puisi itu terdapat strukturnya? Nah, strukturnya itu ada apa aja anak-anak? Nah, iya, jadi teks puisi itu terdapat dua bagian, ada struktur batin dan struktur fisik. Nah, di dalam struktur fisik itu ada apa aja? Iya, ada diksi, kata konkret, pencitraan, rima, dan bahasa figuratif ataupun majas. Nah, iya, siapa yang tahu struktur batin dari teks puisi? Iya, betul. Jadi ada tema, ada nada, ada perasaan atau suasana, dan ada amanat. Selanjutnya, siapa yang tahu tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam baca puisi? Iya, ada mimik wajah, ada gerak tubuh, ada artikulasi atau pelafalan, ada tekanan, ada apa lagi? Iya, ada jeda dan tempo, dan juga ada intonasi. Itu yang paling penting ya anak-anak, untuk bisa kita memperhatikan hal-hal yang harus kita ketika akan baca teks puisi tersebut. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan materi, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, dengarkan kata Ibu. Ada salah satu nyanyian yang untuk membangkitkan semangat kita ketika akan belajar. Contohnya, tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, bunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita fokus bersama. Dicoba anak-anak semua ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang langkah-langkah membuat teks puisi. Jadi, langkah-langkah membuat teks puisi itu, yang pertama ada temukan satu hal yang paling mengesankan. Misalnya, anak-anak itu pergi ke sebuah desa. Nah, anak-anak itu terkesan dengan desa tersebut. Yang kedua, ingat yang paling mengesankan. Misalnya, anak-anak itu pergi ke sebuah desa kan. Nah, anak-anak itu terkesan dengan banyaknya sawah, banyaknya kolam ikan di halaman rumah,
ada ayam berkokok ketika di pagi hari. Nah, ketiga, ingat perasaan anak-anak saat itu. Misalnya anak-anak itu sedang merasa sedih, galau, sedang senang, dan ataupun gembira. Nah, keempat, gunakan majas. Nah, misalnya ada kalimat seperti petak-petak sawah terhampar seperti permadani alam. Nah, kalimat tersebut termasuk ke dalam majas apa? Iya, betul, majas perbandingan. Karena di dalam kalimat tersebut ada satu kata, yaitu kata seperti. Dia sudah membandingkan antara petak-petak sawah dan permadani alam. Dan yang terakhir ada gunakan kata yang berkaitan dengan panca indera. Panca indera itu ada apa aja sih? Iya, ada penglihatan, pendengaran, perabaan. Nah, jadi langkah-langkahnya itu Ibu sudah jelaskan ya. Ketika anak-anak akan membuat sebuah teks puisi, anak-anak jangan lupa cara-cara ataupun langkah-langkah membuat teks puisinya itu harus diperhatikan. Dan juga struktur dan kaidah itu juga harus diperhatikan. Ataupun ketika anak-anak itu akan mencoba membacakan karya teks puisi itu harus diperhatikan juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam membacanya. Nah, untuk itu coba anak-anak sekarang buatkan salah satu karya teks puisi, yaitu dengan tema bebas minimal 3 bait ya, untuk bisa kita melatih pola pikir kita untuk bisa berimajinasi kita untuk membuat salah satu karya. Nah, sebelum anak-anak membuat teks puisi, Ibu akan membacakan atau memberikan contoh teks puisi dengan judul Di Balik Senyum Kotak yang Manis. Senyum kotak manis memancar di kaca. Gedung tinggi mencakar langit yang bercahaya. Bising klakson merangkai melodi pagi, seolah tak pernah ada sunyi yang menyepi. Di balik riuh tawa dan gemerlapnya lampu, ada hati yang bergegas terburu-buru, melangkah di trotoar tanpa sempat menoleh ke belakang. Mengejar janji, impian yang tak boleh tumbang. Wajah-wajah asing silih berganti tatap. Menyimpan cerita tak sempat terungkap. Ada yang memendam rindu dalam samudra. Ada yang menyeka peluh demi sepotong bahagia. Nah, itu adalah salah satu puisi tentang Di Balik Senyum Kota yang Manis. Nah, tentang sebuah perkotaan ya. Nah, untuk itu anak-anak coba membuat teks puisi dengan melihat langkah-langkah cara membuat teks puisi tersebut. Nah, sekarang siapa yang ingin mencoba menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Iya, betul ya apa yang dikatakan teman kita, bahwasanya kita itu membahas tentang teks puisi yang di dalamnya ada struktur, langkah-langkah, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam baca teks puisi itu harus diperhatikan juga ya. Nah, untuk itu sekian yang Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf ya bila ada kata ataupun penjelasan yang kurang. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.